Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Novi. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi polinomial. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang teorema faktor pada polinomial. Kali ini kita akan belajar penggunaan polinomial dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kompetensi dasar 4.4, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Kemarin, pada video teorema faktor, kalian sudah belajar bagaimana menentukan akar-akar atau menentukan faktor dari sebuah polinomial. Kali ini kita akan menerapkan teorema faktor tersebut ke dalam permasalahan yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, akan Ibu contohkan permasalahannya. Contoh soal. Misalkan ada Mr. Paul. Mr. Paul adalah seorang arsitektur yang ada di Pulau Bali. Misalkan Mr. Paul akan membuat miniatur patung Garuda Wisnu Kencana, atau akrab disingkat GWK ya. Kalau kalian mungkin ada yang sudah pernah ke Pulau Bali, pasti kalian tidak asing dengan GWK. Kemudian untuk membuat alas patung tersebut, berasal dari kayu yang berbentuk balok. Wadah balok kayu tersebut harus mampu menampung semen 900 cm kubik. Mr. Paul menginginkan lebar dari balok kayu tersebut, lebarnya 5 cm lebih pendek dari panjangnya. Dan tingginya 17 cm lebih pendek dari panjangnya. Pertanyaannya adalah tentukan luas permukaan alas patung Garuda Wisnu Kencana tersebut. Ya, ini adalah salah satu contoh dari soal HOTS ya. Kalian harus bisa memahami apa yang diminta oleh soal tersebut ya. Di sini oke, kita akan coba jawab ya. Kita lihat yang diketahui di sini ya. Wadah balok kayu tersebut harus mampu menampung semen 900. Maka 900 cm ini itu apa? Itu adalah volume ya. Volume, maka di sini yang diketahui adalah yang pertama volume. Volumenya berapa? Volumenya adalah 900 cm
kubik. Kemudian berikutnya apa yang diinginkan? Di sini Mr. Paul menginginkan bahwa lebarnya itu 5 cm lebih pendek dari panjang. Oke, lebar. Lebar diminta adalah 5 cm lebih pendek. Berarti panjang dikurangi 5. Ya, ini dikurangi 5 cm. Ini dalam centimeter ya. Dalam centimeter. Kemudian tingginya. Tingginya adalah 17 cm lebih pendek dari panjang, berarti panjang dikurangi 17 cm. Kemudian panjangnya adalah P ya, panjangnya adalah P itu sendiri, kita misalkan P. Oke, dari sini dari yang diketahui volume dan lebar, tinggi, serta panjang, kalian harus mengingat dulu tentang volume balok ya, volume balok. Oke, kita akan jawab ya. Kita akan jawab. Maaf ya, ini sudah dijawab. Oke. Volume balok ya, langkah selanjutnya. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan. Panjangnya adalah P, lebarnya adalah P dikurang 5, kemudian tingginya adalah P dikurang 17. Kemudian di sini diketahui volumenya adalah 900. Maka kita akan jabarkan ini ya menjadi sebuah bentuk polinomial. Ruas kanan kita jabarkan menjadi sebuah bentuk polinomial. Oke, 900 ya. Oke, 900 sama dengan ya. Oke, di sini kita jabarkan, misalkan kita kalikan ini dulu, berarti di sini menemukan P kuadrat dikurang 5P. Kemudian ini akan kita kalikan dengan P dikurang 17. Atau hasilnya ya, hasilnya adalah 900, di sini masih tetap. Ini kita kalikan dengan P dulu, maka menghasilkan P pangkat 3 ya, dikurang 5P pangkat 2. Kemudian sekarang kita kalikan dengan 17. Dikurangi 17P pangkat 2 ditambah 5 kali 17. Ini min kali min jadi plus ya. Oke, 85P. Atau kita bawa ke dalam bentuk polinomial, maka menjadi P pangkat 3 dikurang 5 dikurang 17. Jadi negatif 22 P pangkat 2 ditambah 85P. Kita bawa ke ruas ini ya, pindah ruas, jadi min 900 sama dengan 0. Ini adalah polinomialnya ya. Ini adalah persamaan 1. Persamaan 1 ini berbentuk polinomial. Maka kaitkan dengan materi sebelumnya. Kalian menemukan faktor atau akar-akar dari sebuah polinomial. Maka kalian akan mencari akar atau faktor dari polinomial tersebut. Boleh kalian menggunakan Horner ya, atau mungkin metode yang lain. Tapi untuk mempermudah, silakan biasanya kalian gunakan Horner. Kita akan cari akar dengan menggunakan Horner ya. Cara Horner. Oke, cara Horner. Perhatikan ya, sambil kalian mengingatkan kembali. Oke. Ya, di sini ada pangkat tertingginya adalah pangkat 3 ya. Oke, pangkat 3, kemudian selanjutnya pangkat 2, pangkat 1, kemudian konstanta. Kita lihat. Pangkat 3-nya koefisiennya 1. Koefisien pangkat 2-nya negatif 22. Koefisien P pangkat 1-nya 85. Dan koefisien atau konstantanya ya, P pangkat 0 atau konstantanya adalah negatif 900. Kalian lihat, ini angka belakangnya kan cukup besar ya. Kemudian tadi yang dimisalkan itu adalah persamaan panjang. Sambil kalian berpikir, nggak mungkin kan kalau kita akan memulai coba-coba dengan angka 1. Panjangnya kan sangat ini ya. Kalau 1 nanti dikurang 5, masa dia nanti akan negatif ya. Kemudian panjang dikurangi 17. Artinya kalian memisalkannya langsung melihat di sini ya. Jadi jangan angka-angka antara 1 sampai 17. Karena kalau 17 dikurangi 17 kan 0 ya. Paling enggak berarti di sini dimulai dari yang lebih dari 17. Misalkan 18 kayak gitu kan. Atau kita yang bulat saja ya. Kita misalkan ke bukan bulat sebenarnya, 18 juga bulat, tapi kita ke angka-angka yang mudah ya. Kita lihat misalkan 20.
Ya, ini kan mudah karena kalau 20 kan kalau nolnya tidak kalian lihat kan sama saja dengan 2. Itu kan lebih mudah daripada kalian memasukkan 18 dan 19. Akan kita coba. Oke, cara Horner, berapapun angka di sini turunkan. Kemudian setelah diturunkan kalikan dengan 20 ya, dengan sisi sini. Hasilnya letakkan di bawah negatif 22. Kemudian ke bawah ya, vertikal kalian jumlahkan. Negatif 22 ditambah 20, hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 kamu kalikan lagi ya, silangkan ini lagi, miringkan ya dengan 20. Negatif 2 kali 20 adalah negatif 40. Kemudian jumlahkan kembali, 85 ditambah negatif 40, sama saja 85 dikurang 40, hasilnya adalah 45. 45 kalikan 20 atau kalikan 2 tambahin 01. 90 tambahin 01, 900. Kita jumlahkan ternyata 0. Kalau hasil akhir di sini adalah 0, artinya 20 itu adalah faktor dari polinomial tersebut berdasarkan teorema faktor yang kemarin sudah kita pelajari. Maka karena di sini sudah menghasilkan 0 atau sisanya 0, maka 20 adalah salah satu faktornya. Maka kita bisa coba di sini untuk menentukan P, artinya 20 ini adalah P-nya ya. Kalau kalian mau cari faktor yang lain misalkan bisa di sini. Tapi kalau kalian lihat ya, dicari yang perkaliannya 45, kemudian kalau dijumlahkan negatif 2 ya kan, tidak ada ya, atau kita cukup aja ini, kita lihat ini adalah salah satu akar positifnya. Kita masukkan ke sini, maka kita menemukan ya, jadi kita menemukan bahwa P sama dengan 20. Kita akan melihat memasukkan ke L dan T. Dari P sama dengan 20, kita bisa menentukan L-nya. L-nya adalah P dikurang 5. 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Kemudian T-nya. T-nya adalah P dikurang 17. 20 dikurangi 17. Berapa? 3. Jadi di sini kita menemukan bahwa P-nya 20, L-nya 15, dan T-nya 3. Belum berhenti sampai sini, kita lihat yang diminta di soal itu apa. Ya, ini adalah salah satu contoh aplikasi soal kategori HOTS, High Order Thinking Skill ya. Karena ini beberapa kali ya kalian harus memahami volume balok, kemudian mengarahkan pada bentuk polinomial, setelah itu mencari akar dari polinomial. Setelah itu kalian masih di sini diminta untuk menentukan luas permukaan alas ya, atau luas permukaan balok ya. Maka kita akan mencari luas permukaan. Luas permukaan balok. Ya. Apa rumus luas permukaan balok? Balok itu kan terdiri dari 6 sisi ya. Ada 6 sisi, ada 3 pasang sisi yang sama ya. Ya betul kan? Oke, samping kanan, samping kiri, ya kan? Itu berarti kalau samping kanan, samping kiri terdiri dari lebar dan tinggi. Kemudian kalau depan sama belakang itu adalah panjang dan tinggi. Kemudian kalau sisi atas bawah itu adalah panjang dan lebar, ya. Maka di situ masing-masing ada dua. Ada 2 perkalian panjang kali lebar, ada 2 perkalian lebar kali tinggi, ada 2 perkalian panjang kali tinggi. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung luas permukaan dengan memasukkan ke dalam rumus tersebut dengan PLT yang sudah kita cari tadi. Tinggal kita masukkan saja, 2 kali panjangnya 20 dikalikan lebarnya 15. Ditambah lebarnya 15 dikalikan tingginya 3. Ditambah panjangnya 20 dikalikan T-nya 3. Oke, kita hitung ya. Maka 2 kali. Oke. 20 dikalikan 15, 2 kali 15, 30, tambah 01. Ditambah 15 kali 3, 45. Ditambah 20 kali 3, 60. Maka di sini tinggal kita jumlahkan, 300 ditambah 45, 345 ditambah 60, 405 ya. 2 dikalikan 405, atau hasil akhirnya adalah 810. Ya, jadi ya setelah kalian menyelesaikan soal ini jangan lupa dikembalikan lagi ke
pertanyaan tadi. Jadi, kita buat sebuah kesimpulannya. Jadi, luas permukaan baloknya itu siapa? Baloknya adalah alas patung GWK atau Garuda Wisnu Kencana. Luasnya adalah 810. Kalau luas satuannya apa? Jangan lupa luas satuannya adalah cm persegi. Kenapa cm persegi nih ya? Masing-masing panjangnya itu kan dia cm, lebarnya cm, tingginya juga cm. Kemudian dilihat ini, luas itu adalah perkalian panjang kali lebar, cm kali cm, cm persegi kan? Lebar kali tinggi, cm kali cm juga. Hasilnya adalah cm persegi juga. Yang ini panjang kali tinggi, cm kali cm juga cm persegi. Artinya semua ini adalah cm persegi. Maka luas permukaan balok satuannya adalah cm persegi. Oke ya. Oke, itulah tadi pembahasan tentang salah satu contoh aplikasi polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semoga ini bisa kalian pahami dengan baik, bisa kalian terapkan juga. Siapa tahu nanti di antara murid ibu yang hebat ini nanti akan ada yang menjadi seorang arsitektur, ya. Tetap semangat kalian meskipun kalian harus belajar dari rumah. Salam semangat dan juga salam sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.